Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianto Triwidodo. Saya di sini mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi visa, tentang definisi visa, macam-macam visa, tentang kebijakan terkait visa, lalu cara membuat visa, paduannya juga. Baik, sebelum kita mengawali diskusi atau presentasi kali ini, saya akan menyebutkan kelompok dari kelompok 2. Anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aprilianto Triwidodo. Yang kedua ada Muhammad Zaki Hibrizi. Yang ketiga ada Rafiq Ihsan. Yang keempat ada Latifah. Yang kelima ada Ana Nurul Istiqomah. Lalu kita langsung masuk saja ke materi kita. Yang pertama yaitu definisi visa. Definisi visa. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, visa adalah izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi. Menurut Kamus Oxford, visa adalah pengesahan pada paspor yang menunjukkan bahwa si pemegang atau pemilik diizinkan untuk masuk, meninggalkan atau tinggal selama jangka waktu tertentu di suatu negara. Kesimpulannya, visa adalah izin resmi yang memungkinkan seseorang masuk ke negara tertentu. Izin ini diberikan oleh pejabat pemerintah negara yang ingin dikunjungi. Jadi jika ada turis yang datang ke Indonesia, pejabat Indonesia yang membuatkan visa untuk turis tersebut. Baik. Kemudian slide yang ketiga atau materi yang selanjutnya atau kebijakan terkait visa akan diterangkan atau akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Rafiq. Silahkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Jadi, perkembangan kebijakan visa dan izin tinggal Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston merujuk peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2020 yang tertanggal 1 Oktober 2020 menerapkan peraturan baru mengenai visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah pemerintah RI menghentikan sementara fasilitas bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival atau hingga masa pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia tidak menerbitkan visa untuk kunjungan beberapa kali perjalanan atau multiple entry visa. Yang ketiga, perwakilan RI tidak menerbitkan visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Adapun fungsi visa itu adalah sebagai izin atau persetujuan dari orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Terima kasih kepada Mas Rafiq atas waktu luangnya. Baik, saya jelaskan tentang macam-macam visa. Pertama, visa turis. Kedua, visa kunjungan keluarga. Ketiga, visa transit. Keempat, visa on arrival. Kelima, visa kerja. Keenam, visa bisnis. Ketujuh, visa kunjungan bisnis. Ke-8, visa diplomatik. Ke-9, visa khusus pegawai internasional. Ke-10, visa belajar. Ke-11, visa pertukaran pelajar. Ke-12, exit visa. Pertama, visa turis. Visa ini merupakan jenis visa untuk seseorang yang ingin traveling ke luar negeri. Masa berlaku dan syarat mengajukan visa ini berbeda-beda berdasarkan negara tujuan. Dengan visa ini, kamu akan diizinkan masuk ke negara tujuan wisata. Tapi yang perlu diingatkan, visa ini harus diajukan dari jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan. Karena jenis visa ini termasuk yang paling banyak yang diajukan oleh masyarakat Indonesia.
Kedua, visa kunjungan keluarga. Visa kunjungan keluarga merupakan jenis visa bagi kamu yang ingin mengunjungkan keluarga kamu di suatu negara. Jenis visa ini berlaku hingga 90 hari atau 3 bulan. Seperti visa kunjungan wisata atau visa turis. Kamu harus mengajukan visa ini dari jauh-jauh hari sebelum tanggal keberangkatan. Jangan lupa untuk mengampilkan surat undangan dari keluarga kamu negara tujuan dan surat pernyataan bahwa kamu akan menjadi tanggung jawab keluarga kamu di negara tersebut. Ketiga, visa transit. Visa transit berlaku bagi kamu yang melakukan transit di suatu negara sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuanmu. Jenisnya yang pertama adalah Airport Transit Visa, yang berarti pemegang jenis visa ini dilarang meninggalkan area bandara. Sementara jenis visa yang kedua, yaitu visa transit, memperbolehkan si pemegang visa itu untuk keluar bandara dan menikmati perjalanan ke negara transit selama 5 hari. Keempat, visa on arrival. Berbeda dengan jenis visa yang lainnya, visa ini merupakan jenis visa yang dibuat saat tiba di negara tujuan. Visa ini dapat dibuat di bandara atau pelabuhan tempat kedatangan kita. Yang perlu diingat, jenis visa ini hanya berlaku di negara-negara tertentu saja. Kelima, visa kerja. Visa ini diperuntukkan bagi kamu yang akan menjadi karyawan di suatu perusahaan di luar negeri. Jenis visa ini dibagi menjadi beberapa sesuai zamannya. Kontrak kerja yaitu visa kerja sementara, semi permanen, dan permanen. Visa ini hanya dapat diperpanjang di negara asal dengan mengajukan ulang pembuatannya. Keenam, visa kunjungan bisnis. Visa kunjungan bisnis diperuntukkan bagi kamu yang akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, baik yang mengunjungi pameran, rapat dengan klien, seminar, atau mengunjungi kantor pusat atau cabang di negara lain. Selanjutnya, ketujuh, visa bisnis. Visa bisnis merupakan jenis visa yang berbeda dengan jenis visa kunjungan bisnis. Visa kunjungan bisnis diperuntukkan bagi pembisnis yang akan pergi ke luar negeri dalam jangka waktu yang pendek. Sementara visa bisnis diperuntukkan bagi pembisnis yang akan menetap cukup lama di negara tujuan. Visa ini cocok untuk pembisnis yang ingin membuka bisnis di suatu negara dan butuh waktu tinggal yang lama untuk mengurus keperluan pendirian perusahaan. Jenis visa ini bisa diperpanjang untuk pembisnis yang ingin tinggal permanen di suatu negara. Yaitu visa diplomatik. Visa diplomatik ini dikhususkan bagi para diplomat yang akan melakukan perjalanan bisnis yang bersifat diplomatik ke suatu negara. Suatu instansi negara yang memerlukan visa ini akan mengurusnya agar perwakilannya dapat mengunjungi suatu negara selama waktu yang telah ditentukan. Kemudian ada visa khusus pegawai internasional. Visa ini merupakan jenis visa yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja di badan atau instansi internasional atau merupakan perwakilan suatu negara untuk sebuah perusahaan internasional. Selanjutnya yaitu visa belajar. Sesuai dengan namanya, jenis visa satu ini dikhususkan bagi siswa atau mahasiswa yang menempuh studi di luar negeri. Yang berikutnya yaitu visa pertukaran pelajar. Visa ini juga diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa yang hendak melakukan pertukaran pelajar. Yang terakhir, exit visa. Jenis visa satu ini diperuntukkan bagi seorang warga negara asing yang harus keluar dari suatu negara karena dipenjara atau ditahan. Alasan lainnya adalah apabila seorang warga negara ingin meninggalkan negaranya sendiri menuju negara lain. Yang berikutnya yaitu syarat-syarat visa. Syarat visa yang pertama yaitu paspor. Yang kedua, formulir permohonan aplikasi. Berikutnya pas foto sesuai dengan format dan aturan yang diminta ke Dubes. Yang selanjutnya surat keterangan kerja atau surat keterangan belajar. Dan selanjutnya bukti keuangan selama 3 bulan terakhir,
fotokopi KTP, fotokopi KK, jadwal perjalanan, dan bukti pemesanan tiket. Yang selanjutnya yaitu panduan atau cara membuat visa. Cara membuat visa yaitu kita melakukan pendaftaran dan reservasi jadwal wawancara serta verifikasi dokumen. Dan kita harus menyiapkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan paspor, KTP, formulir pendaftaran, foto, bukti pembayaran visa, surat keterangan sponsor, surat keterangan kerja atau belajar, dan yang terakhir dokumen keuangan. Lalu kita melakukan penyerahan dokumen dan wawancara, dan proses yang terakhir yaitu proses pengambilan visa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masa berlaku visa. Visa harus digunakan selambat-lambatnya setelah 90 hari sejak pengeluaran visa. Jika visa tidak digunakan setelah 90 hari, maka visa tidak dapat digunakan. Baik, terima kasih semuanya yang telah memaparkan penjelasannya dari masing-masing atau slide-slide yang telah terbagi tadi. Dari teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih. Saya mewakili dari presentasi atau presentator dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan yang berasal dari kami, dan segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita dapat mengambil manfaat dan juga ilmu dari materi ini. Hasil diskusi dari kelompok 2, presentasi yang kami presentasikan pada hasil video ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi tadi saya yang membuka presentasi ini, jadi juga tugas saya untuk menutup presentasi pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah memperhatikan, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.